Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan presentasi ujian tesis pada sidang tertutup program Magister S2 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Salawat beri salam buat Nabi Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Haji Jufriyadi Naam Eskom Mkom, pembimbing 2 Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo MSc PhD atas bimbingan, saran, dan waktunya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian pada tesis ini. Kemudian selanjutnya juga termisewa untuk Bapak Penguji yang sudah menyilangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya Ilham Effendi dengan nomor PP 182321013. Pada presentasi ini saya akan memaparkan penelitian saya tentang sistem pakar menggunakan metode forward chaining dalam identifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Baik, pertama, yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa siswa SMK masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi. Nah, hal ini diakibatkan oleh banyaknya tamatan dari siswa tidak tahu atas kemampuan di bidang vokasi yang sudah mereka jalanin untuk rencana karir dan studi lanjut mereka. Ya. Ini juga sebenarnya sudah menjadi tugas dari sekolah untuk melaksanakan bimbingan dan mengatasi permasalahan ini. Tetapi hal ini belum terwujud karena jumlah guru bimbingan konseling atau guru BK di jumlahnya sangat-sangat kurang sekali yang ada di sekolah. Nah, maka dengan ini kita menawarkan juga memberikan solusi untuk bisa menerapkan sistem pakar, yaitu nantinya akan menggunakan metode forward chaining. Kenapa? Karena dengan sistem pakar, ini bisa menjadi sebuah teknik kecerdasan buatan yang dapat menirukan proses penalaran dari guru bimbingan konseling, kemudian nanti menawarkan hasil yang lebih spesifik untuk dimanfaatkan. Sehingga nanti untuk memudahkan dan juga memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dari latar belakang tersebut, kita buat rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem pakar dengan metode forward chaining dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi. Kemudian juga bagaimana metode forward chaining ini dapat digunakan untuk menentukan kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan karir dalam bidang vokasi agar tepat sasaran. Tujuan penelitian pertama untuk menganalisa data-data tentang permasalahan yang dihadapi siswa SMK untuk mengetahui kemampuan diri mereka terhadap bidang vokasi. Kemudian memahami cara kerja sistem pakar dalam menentukan kemampuan siswa terhadap bidang vokasi berdasarkan metode forward chaining. Kemudian merancang suatu sistem pakar untuk membantu siswa dalam mengidentifikasi kemampuannya terhadap bidang vokasi. Kemudian membangun sistem pakar berbasis web yang mampu membantu siswa dalam mengambil keputusan karir dalam bidang vokasi agar tepat sasaran dalam memilih karir mereka. Kemudian kita juga akan menguji sistem pakar ke dalam sebuah software sistem pakar. Kemudian manfaat penelitian, ini membantu siswa dalam mengidentifikasi kemampuannya terhadap bidang vokasi untuk mengambil keputusan agar tepat sasaran dalam memilih karir. Kemudian menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya. Kemudian penelitian juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi mahasiswa Universitas Putra Indonesia IPTK Padang yang ingin mengadakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pada kajian teori, kita akan membahas tentang sistem pakar, salah satunya ini menurut Wijaya dan Tanama, menyatakan sistem pakar yang dikenal dengan istilah expert system merupakan satu sistem komputer yang menggunakan pengetahuan seseorang yang keahliannya telah diakui dalam bidang tertentu dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga kita akan fokus tentang forward chaining. Menurut Fernando, ini adalah metode pencarian penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta
yang ada menuju kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju kesimpulan. Forward chaining merupakan melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusi. Kemudian juga nanti kita akan mengenal tentang karir. Ini menurut Gito, ini karir adalah suatu pekerjaan yang profesi dari seseorang. Seseorang akan bekerja dengan senang, dengan penuh kegembiraan bila apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya. Pada metode penelitian, kita fokus nanti dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisa permasalahan, mencari penyelesaian masalah untuk mengidentifikasi temuan siswa ini menggunakan metode forward chaining. Kerangkanya ini setelah kita lakukan, pertama merumuskan masalah, kita lanjutkan nanti dengan melakukan studi literatur. Kita sudah mencari referensi-referensi dari jurnal-jurnal, kemudian dari buku-buku, kemudian juga nanti dari internet bahan-bahan yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya kita akan kelompokkan data kemampuan siswa, kemudian nanti menentukan role-nya, selanjutnya menginputkan fakta-fakta, merancang sistem pakar, dan terakhir nanti kita akan lakukan pengujian pada sistem. Nah, ini kerangka yang akan kita lakukan agar penelitian kita ini terarah dan terukur. Data, kita mengambil data melalui wawancara dengan pakar kita, yaitu guru BK yang ada di SMK Negeri 1 Kinali. Kita akan wawancarai tentang minat karir siswa, kemudian dengan informasi-informasi yang ada pada siswa, kemudian juga nanti kita ambil data-data yang sudah beliau lakukan dan akan jadi referensi dan juga data buat kita. Dalam analisa perancangan, data yang sudah kita dapatkan tadi, nanti kita lakukan analisis sistem dengan metode forward chaining, kemudian nanti kita lakukan perancangan, selanjutnya nanti perancangan dalam bentuk sistem komputer, dalam bentuk berbasis web, dan nanti kita lakukan uji coba. Data yang sudah kita dapatkan, ini kita sesuaikan dengan yang sudah diberikan oleh pakar kita, dan juga studi literatur kita, bahwa data pertama yaitu menurut John Holland, yaitu adanya tipe kepribadian untuk menentukan karir ataupun minat seseorang. Tipe kepribadian itu ada 6, ada realistik, ini lebih menyukai aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Kemudian ada investigasi, ini lebih menyukai aktivitas yang melibatkan proses berpikir, berorganisasi, dan memahami. Ada sosial, ini lebih menyukai aktivitas sosial seperti membantu dan mengarahkan orang lain. Kemudian ada tentang konvensional, ini lebih menyukai aktivitas yang diatur oleh peraturan, rapi, dan tidak ambigu. Kemudian ada tipe kepribadian interpreting, ini lebih menyukai aktivitas verbal, di mana terdapat banyak peluang untuk mempengaruhi orang lain dan memperoleh kekuasaan, lebih menyukai aktivitas. Kemudian ada aktivistik, ini lebih menyukai aktivitas yang ambigu, tidak sistematis, kemudian memungkinkan ekspresif dan kreatif. Ini data-data tentang tipe kepribadian. Nah, arsitektur sistem pakar ini kita buat sesuai rancangan yang ada. Ini mulai dari nanti user, ada user interface, ada explanation subsystem, ada inference engine, ada database, ada knowledge base. Nah, ini menjadi arsitektur dalam sistem pakar ini. User interface ini media komunikasi nantinya antara sistem dengan user berupa aplikasi berbasis website yang kita buat. Kemudian explanation system ini berupa penjelasan kepada pengguna tentang cara kerja sistem pakar. Sedangkan inference engine-nya ini prosedur untuk mencocokkan fakta dengan aturan untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian juga ada database berisi tentang data minat karir vokasi dan juga data karir siswa. Kemudian connect base-nya adalah tentang aturan untuk menentukan minat karir vokasi. Selanjutnya, kita akan tentukan tipe kepribadian karir. Nah, dari tipe kepribadian karir yang ada tadi, ini kita lakukan pengkodean, yaitu dengan menggunakan simbol A dan diikuti oleh nomor urut 2 digit. Ini untuk tipe kepribadian. Ini untuk memberikan inisial terhadap tipe kepribadian karir. Kemudian kita dapatkan fakta minat karir. Fakta minat karir ini didapat ada 108.
Baik, selanjutnya untuk knowledge base selanjutnya yaitu fakta minat karir. Jadi untuk fakta minat karir ini didapatkan 108 fakta minat karir yang nanti menjadi pilihan untuk menentukan karir dari siswa. Jadi untuk memudahkan di dalam menentukan fakta minat karir ini kita buat kode yaitu B01 nanti sampai B108. Selanjutnya, berdasarkan tipe kepribadian karir dan fakta minat karir tadi, kita bisa membuat tabel keputusan. Jadi tabel keputusan ini yang akan memperlihatkan kode fakta minat karir yang ada nanti didapatkan ke tipe kepribadian yang mana. Nah, di sini akan sangat memudahkan kita untuk bisa membuat tabel rule-nya. Jadi bisa dilihat bahwa nanti tabel rule-nya dengan B01 sampai B18 ini kita dapatkan kode tipe kepribadian nanti di A01. Kemudian B19 sampai B36 ini A02, B37 sampai B54 A03, B55 sampai B72 ini A04, B73 sampai A05 ini B90. B73 sampai 90 ini A05, B91 sampai B18 ini A06. Dan dari pengetahuan yang dipresentasikan dalam bentuk rule ini berguna untuk menentukan kesimpulan terhadap kemampuan siswa dalam bidang vokasi. Jadi di rule kita tahu bahwa nanti ada berupa kondisi minat dan juga tipe kepribadian, nanti kita ambil kesimpulannya. Nah, jadi ini akan menghubungkan tabel rule kita dengan penggunaan if dan then untuk menentukan kesimpulan. Jadi dari aturan dan relasi-relasi antar tipe kepribadian, fakta-fakta yang telah diberikan kode sebelumnya, berdasarkan pengetahuan dan fakta ini kita mudahkan untuk menyusun kaidah agar kita bisa membuat pohon keputusan. Jadi dari tabel rule tadi terbentuk pohon keputusan untuk menentukan kesimpulan dari minat karir siswa untuk menentukan kemampuannya terhadap bidang vokasi. Ini kita uji coba dari data yang sudah kita ambil. Ini untuk siswa 01, jika if B01, NB07, NB11, NB12 sampai B97, ini then atau kesimpulannya atau diagnosanya kita dapatkan A01. Kemudian untuk anak siswa kita 02, if B22 sampai NB80, if then kesimpulannya then-nya kita dapat A04. Nah, ini data pengujian yang sudah dilakukan secara manual dan ini yang diberikan oleh pakar untuk bisa kita mengetahui bagaimana hasil dari pengetahuan dan juga kesimpulan terhadap kemampuan siswa di bidang vokasi. Kemudian kita akan lanjut kepada implementasi sistem sesuai struktur sistem pakar tadi. Kita punya user, nanti user kita akan gunakan sistem pakar berbasis web. Mereka bisa masuk, kemudian melakukan pemilihan terhadap minat karir yang mereka miliki, tapi sebelumnya itu mereka juga bisa nanti ada penjelasan subsistemnya, explanation subsistem untuk mengetahui apa-apa saja yang harus mereka lakukan, bagaimana proses registrasi, sampai nanti hasil kesimpulan yang mereka dapatkan. Nah, ini semuanya akan diolah nanti di inference engine forward chaining, namun juga akan didukung oleh adanya nanti database. Database inilah yang meletakkan nanti bagaimana pengolahan program kita berbasis PHP dan MySQL. Nah, tapi juga nanti kita juga butuh knowledge base, yaitu pengetahuan yang tadi berupa minat karir, kemudian juga tentang tipe kepribadian. Nah, ini akan diimplementasikan ke dalam sistem kita yang akan diolah oleh komputer. Dari pengujian yang sudah kita lakukan dengan implementasi kepada aplikasi kita,
dari 10 sampel yang sudah kita lakukan, terdapat 8 sampel atau pengujian yang akurat. Artinya antara hasil keputusan atau rekomendasi dari pakar, hasilnya sama dengan penggunaan aplikasi yang kita berikan. Nah, kemudian ada 2 yang tidak, artinya tidak sama hasil dari pakar dengan hasil yang dikeluarkan oleh sistem yang sudah kita buat. Jadi dalam pengujian ini kita bisa buat nilai probabilitasnya, yaitu untuk yang akurat, jadi ada 8, kita bagi 10, nanti kita kali 100% akan dapat 80%. Kemudian nanti yang tidak akurat ada 2, jadi kita bagi dengan total tadi ada 10, jadi kali 100%, jadi dapatnya 20%. Maka dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa penerapan sistem pakar dengan metode forward chaining dapat membantu siswa, guru, dan orang tua untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap bidang vokasi dengan mengidentifikasi 108 fakta minat karir yang dimiliki dan menentukan 6 tipe kepribadian sehingga dapat diberikan rekomendasi untuk rencana karir maupun rencana pendidikan lanjut mereka. Kemudian juga ini kesimpulan kita, implementasi program forward chaining yang ada pada sistem berbasis SEP menggunakan bahasa penggerak PHP dan MySQL telah berhasil dalam mengidentifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi. Kemudian tingkat akuratan sistem mencapai 80% dari hasil probabilitas antara hasil keputusan dari pakar dengan mencari sistem dari bentuk rule yang diimplementasikan dalam menentukan kesimpulan dan rekomendasi terhadap kemampuan siswa dalam bidang vokasi. Kemudian saran kita diharapkan dengan melakukan pengembangan menggunakan metode forward chaining ini dapat menambah hasil konsultasi dengan rekomendasi tempat kerja, perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ini berhubungan dengan minat karir diperbaharui terus sesuai dengan pengetahuan pakar. Kemudian saran kita juga forward chaining ini untuk penelitian disarankan dapat pembaharuan sistem dengan menambahkan metode lain yang mendukung dan mengembangkan sistem untuk mencapai nilai akurasi yang lebih tinggi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.